Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Kamis 18 Maret 2021 bersama Romo Aang Winarko dari Malang. Selamat mendengarkan. Selamat pagi para sahabat setia Daily Fresh Juice. Jumpa lagi dengan saya, Romo Aang Winarko dari Keuskupan Malang. Hari ini Kamis 18 Maret 2021, hari biasa pekan keempat Prapaskah. Bacaan Injil untuk kita renungkan bersama dari Injil Yohanes bab 5 ayat 31 sampai dengan 47. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang Yahudi, "Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Yohanes adalah pelita yang menyala dan bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu jualah yang kukerjakan, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutus-Nya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberikan kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu, kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapa-Ku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya karena kamu menerima hormat seorang dari orang lain, tetapi tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu telah menaruh pengharapan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu juga akan percaya kepadaku. Sebab Musa telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulis oleh Musa, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang aku katakan? Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat setia Daily Fresh Juice, bukan hal yang mudah untuk mencoba menangkap apa yang hendak disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui bacaan Injil hari ini. Saya pribadi perlu cukup waktu untuk sampai pada akhirnya mengambil satu tema kecil yang bisa dijadikan permenungan bersama, yaitu
memberi kesaksian tentang Allah. Sebagai orang-orang beriman, kita percaya bahwa Allah itu Allah yang esa, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha baik, dan masih banyak hal lain lagi yang bisa kita katakan tentang Allah Tuhan kita. Lalu bagaimana kita bisa memberi kesaksian tentang Allah yang diwartakan oleh kitab suci? Para sahabat setia dari Fresh Juice, pada kesempatan ini Tuhan Yesus hendak menegaskan kepada kita bahwa Dia yang berasal dari Allah diberi suatu tugas untuk memberi kesaksian tentang Allah melalui melaksanakan pekerjaan-pekerjaan Allah itu sendiri. Maka Yesus menegaskan kepada kita semua bahwa Ia datang ke dunia ini untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak Allah supaya diperbuat oleh pengikutnya dan oleh seluruh umat manusia. Pekerjaan-pekerjaan Yesus ini kemudian menjadi satu kesaksian tentang Allah, tentang bagaimana Allah sungguh mencintai umat manusia. Pada kesempatan ini saya hanya mau mengambil satu poin terkait dengan Allah yang maha baik. Kita percaya bahwa Allah maha baik, namun ada kalanya pengalaman hidup membuat kita bisa berpikir sebaliknya. Kita merasa bahwa Allah tidak lagi baik, Allah tidak lagi mencintai kita. Namun ada kalanya kita mengalami bahwa Allah itu sungguh baik, Allah itu menjadi penolong, menjadi penuntun, penjaga, dan masih banyak hal baik lagi yang bisa kita ungkapkan sebagai kesaksian tentang Allah. Pada kesempatan ini, secara khusus kita diajak untuk melihat dalam situasi yang serba sulit ini, di masa pandemi ini, bagaimana kita memberi kesaksian iman bahwa Allah kita adalah Allah yang baik. Saya rasa pertama-tama yang bisa kita lakukan adalah bersyukur bahwa kita mempunyai Allah yang baik. Lalu kita akan diajak untuk melihat kembali seluruh pengalaman hidup. Dan dari situ saya yakin Anda akan menemukan percikan-percikan pengalaman hidup di mana Anda sungguh mengalami kebaikan Allah dalam hidup. Lalu dalam situasi yang sulit ini kita juga melihat ada begitu banyak orang yang tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi berusaha untuk menyelamatkan sesamanya dengan cara yang bisa mereka lakukan. Bagi orang-orang yang mengalami hal ini, mereka melakukan pengorbanan, mereka melakukan tindakan-tindakan baik. Pertama-tama didorong karena pengalaman hidupnya yang menegaskan bahwa Allah baik terhadap dirinya, sehingga ia pun mau membagikan kebaikan itu kepada sesamanya. Inilah suatu kesaksian tentang Allah yang baik. Bagaimana kita juga dapat memberikan kesaksian yang sama tentang Allah kita, tentang segala kebaikan yang boleh kita terima, dan bukan hanya menjadikan itu sebagai milik kita sendiri, tetapi kita mau memberi kesaksian tentang kebaikan Allah dengan berbuat baik kepada sesama manusia. Marilah kita berdoa. Allah yang maha baik, kebaikan-Mu sungguh melingkupi hidup kami. Begitu banyak pengalaman-pengalaman di mana kami Kau tolong, kami Kau bantu, kami Kau kuatkan untuk menyadari segala kebaikan. Maka kini saatnya kami memberi kesaksian tentang Engkau Allah yang maha baik. Bantulah kami, kuatkan kami untuk menjadi saluran rahmat-Mu, menjadi saluran kebaikan-Mu bagi sesama yang membutuhkan. Untuk itu ya Bapa, kiranya Roh Kudus-Mu membimbing kami,
supaya seperti halnya putramu, kami pun mampu untuk memberi kesaksian tentang Engkau, Allah yang sungguh baik. Mampukan kami untuk bekerja sama dengan semua orang yang hendak melakukan apa yang baik, sehingga kebaikan-Mu dapat dirasakan oleh seluruh umat manusia. Nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Saudara-saudari sekalian, keluarga kita, mereka yang kita doakan, segala niat baik, hidup, karya, kerja, dan usaha kita senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 18 Maret 2021. Terima kasih kepada Romo Aang Winarko untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.